Ya, salam jumpa ya. Di sini kita ketemu di podcast DPC PKB Kudus. Ini kita ada di tajuk rakyat, ya rakyat Kudus. Jadi ini adalah tetap bagian dari program podcast kita. Sekarang kita akan membahas orang pada pendidikan karakter. Nah, salah satu di rapat internal ini banyak teman-teman yang memunculkan ingin tahu persis Gojikan itu apa sih? Filosofi Gojikan itu apa sih? Sehingga kami selaku Ketua Pansus 1 sebenarnya tanpa ada perpres pun harus dilakukan karena ini bagian dari warisan budaya. Kalau kita bicara pendidikan karakter sebelum masuk ke Gojikan, Mas ya, itu memang harus ini Pak, ada kesadaran budaya dan ada kecerdasan budaya. Ini saya kira satu hal yang harus digarisbawahi. Sanksinya itu sesuai dengan objek subjek yang melakukan pelanggaran. Kan betul. yeah. Jadi gini, di dalam dunia pendidikan sekarang itu adalah bagaimana bisa mencetak anak didik yang cerdas dan berkarakter. Itu anak didik. Sekarang untuk bisa menjadi anak didik yang cerdas dan berkarakter, gurunya juga harus berkarakter. Nomor satu itu dulu Pak ya. Oke. Oh ngajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini siang Pak ya. Ya. Saya hormati ini orang-orang luar biasa di sini. Ya, salam jumpa ya. Di sini kita ketemu di podcast DPC PKB Kudus. Ini kita ada di tajuk rakyat, ya rakyat Kudus. Jadi ini adalah tetap bagian dari program podcast kita. Sekarang kita akan membahas yang agak berat sedikit, guys. Iya, kalau kemarin agak ringan ya di meja sebelah sana, sekarang di sini. Ya. Nah, ini adalah program perdana kita di tajuk rakyat. Nah, kita di sini sudah kedatangan 3 orang yang istimewa. Bapak-bapak ini, beliau ini adalah orang-orang istimewa. Dan siang ini kita akan membahas tentang ranperda pendidikan karakter di Kabupaten Kudus. Nah, sekarang saya perkenalkan yang pertama di sini sudah ada. Monggo Pak, bisa dibuka biar nanti wajahnya kelihatan. Siap Mas. Yeah. Di sini sudah ada Bapak Haji Sutejo. Ya, ini beliau adalah Ketua Pansus untuk ini penguatan pendidikan karakter Pak ya. Pansus 1 Mas. Pansus 1 ya. Kemudian ini adalah beliau anggota DPRD dari fraksi PKB ya. PKB, nah kebetulan ini sudah 3 periode. Wah, senior. Ini pengalamannya sudah banyak, tepat kalau sudah jadi ketua pansus ini. Terus kemudian secara profil beliau adalah asli Kesambi Pak ya? Betul sekali Mas. Asli Kesambi, Mejobo. Asli desa Mas. Asli desa. Baik, asli Kesambi, Mejobo. Nanti orang menjeru malah repot. Terus kemudian kalau di sini lah ini mulai ngepes, mulai rodok kangelan iki, Pak. Ya. Ini beliau sudah 3 periode. Yang pertama di Komisi D ya, 2009, 2014. Terus kemudian sebelumnya tahun berapa, Pak? Saya lupa kok interview. Awal dari 2009, Mas. Oh, 2009 ya? Oh ya. Terus kemudian sampai 2014 sampai 2009. Nah, untuk di komisinya di Komisi A. Komisi D lagi yang Komisi D. Ya. Mohon maaf. Ya, terus kemudian di sekretaris komisi ya? Komisi yang sekarang ini periode 2019-2024 ini dulu itu Komisi A sebagai sekretaris Komisi A. Oh ya, sekretaris Komisi A. Baik, itu saya pikir itu singkat saja karena masalah durasi. Terus kemudian selanjutnya di sebelahnya ini ada Bapak Bapak Muhammad Zubaidi SE. Nah, beliau ini dari Dinas Pendidikan, Didikpora Pak ya? Didikpora. Ini Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Jadi beliau ini yang ngurusi di pendidikan di SD, SMP ya, seperti itu. Nah, beliau ini juga sudah cukup lama ya di dinas ya, sampai di rolling tadi sempat cerita. Ada di Dishub, ngurusi Desa Perhubungan, terus kemudian bisa kembali lagi ke dinas. Nah, ini dari
2013 sampai 2020, kemudian bisa di rolling di Disub, terus kemudian balik lagi Pak ya. Ini sepertinya kok dinas Distipora ini berat ya kalau sampai meninggalkan. CLBK ceritanya. Bebannya berat. Istimewanya jenengan pasti ada di situ Pak. Nanti kalau ke sana bisa tanya-tanya. Ini Pak Jubedi ini istimewanya apa ya? Gitu. Bisa CLBK. Oke. Terus ini asli Kudus juga. Asli Kudus juga dari Klaling ya. Nah, kalau pangkalan truk itu Pak? Klaling itu. Di situ ya. Masuk ke utara. Ke utara. Ada jembatan? Ya, kiri. Oh kiri, gampang, acara-acaranya gampang. Ini butuh mampir ngopi kan, jelas guys. Aduh, udah toh. Ya, ini beliau di situ ya. Saya pikir secara singkat sudah cukup. Terus kemudian selanjutnya, nah ini di sebelah nih, pas depan-depan. Ya. Beliau ini kalau mahasiswa IAIN, lebih Stein, zaman gue Stein. IAIN ini pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau ini, Bapak Haji Nur Said. Nah, ini ditulis iki GWO guys, so NUR Nur Said SAGMAG. Kowe ngerti apa kowe aja kebathok. Ngerti apa ora SAGMAG. Wis sudah ngerti ya mantuk-mantuk. Nah, beliau ini alamatnya di Anggosoco, Jekulo Kudus. Beliau dosen dulu Stein ya, sekarang IAIN. Wah keren, ini saya ijazah dadi IAIN rada pede guys. Ini alumninya. Iya, iya, macam-macam ndak asing tuh Pak. Wis bolone dhewe kabeh, istilah. Muridé kok bolo. Ya. Beliau di Stein IAIN mulai tahun 2004. Terus kemudian di Fakultas Suludin. Ini guys, dosenmu Suludin ini ketemu di sini. Nanti dilihat itu, diklik ya, dipantau. Nah begitu. Nah selain dosen, beliau adalah ketua Lapesdam. Oh, Lapesdam. Lapesdam ya? Nah, Lapes ngono ya. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Aku ku ya kertuku ya duwe kertu NU ning kok ya. Gak apa secara ideologis kok ya rada kan ya. Perlu belajar nah gitu. Mas Said, wah ngapunten banyak lembaga. Oh ampun sih iki. Itu lah ini yang keren nih, beliau juga ini ya, selain praktisi akademik juga praktisi di lapangan ya, punya lembaga juga. Beliau ini pengasuh pesantren Prisma, keren. Pengasuh pesantren Prisma Kudus, ini depan kampus letaknya ya. Nah ini yang lebih keren lagi, trainer Gus Jigang leadership. Insya Allah. Iya, ini sepertinya sangat mumpuni. Lagu Jigang. Nah ini tepat. Baik, saya pikir cukup untuk perkenalan. Wakah ini. Pertama di sini kita nanti akan bahas ini Pak ya, penguatan pendidikan karakter. Nah ini sudah sampai ke tingkatan ini di DPRD untuk nanti harapannya sudah bisa ketok palu ya. Nah ini sudah baru sebagian, masih juga ada perdebatan juga tadi saya dengar. Nah, ini yang pertama yang perlu kita ajak ngobrol-ngobrol wae lah, yang diskusi kita kok rada abot. Iya. Diajak ngobrol ini. Yang pertama ini dari Pak ini dulu Pak Tejo ya. Nah, ini pertanyaannya kan gini Pak. Barangkali sebagian teman-teman Asian ini kan belum paham atau belum mengetahui bahwa proses sehingga terjadi namanya perda itu seperti apa kan begitu. Nah, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter ini bisa dijelaskan nggak? Ya. Berangkatnya dari mana begitu sehingga ada pembahasan ini? Ya, terima kasih Mas waktunya. Yeah. Yang jelas kenapa Kudus ini segera mungkin membuat peran pada penguatan pendidikan karakter karena munculnya adalah dari Perpres Presiden nomor 87 tahun 2017 yang mengatur tentang pendidikan karakter. Setelah Perpres ini muncul, maka diharapkan kabupaten kota se-Indonesia harus segera membuat perda pendidikan karakter. Tuh, awal mulanya dari Perpres Presiden. Kalau tidak dibuat, artinya kabupaten kota tidak patuh terhadap aturan presiden karena sudah ada imbauan dari sana. Itu yang pertama. Sehingga DPRD Kabupaten Kudus membuat
peran perda inisiatif DPRD. Ini bukan perda dari teman-teman eksekutif, tidak Mas. Iya. Ini inisiatif dari teman DPRD Kabupaten Kudus. Oh, inisiatif. Lah tentunya barangkali dalam berkomunikasi, mencari materi-materi, ini beda yang dilakukan oleh eksekutif karena sudah mempunyai perangkat pendidikan sebagainya untuk mencari isi-isi NA-nya. Saya yakin mudah lah, karena ini inisiatif DPR, maka dalam tanda kutip ya hanya ketergantungan kepada si tim pembuat naskah itu, yaitu tim ahli kan gitu. Iya. Sehingga tentunya dalam pembahasan ada beberapa pasal-pasal yang perlu, ada yang di-drop, ada yang ditambahi, karena barangkali ada sesuatu yang seharusnya dimuat tapi ternyata tidak ada. Maka pada hari Rabu, tidak salah. Rabu ya? Sepertinya ya, saya Tablik giring. Rabu kayaknya ya. Iya. Mulai Senin kemarin itu sudah bahas internal, kemudian Selasa tablik giring berarti. Selasa sama Rabu berarti. Iya. Selasa tablik giring berkaitan dengan ranperda pendidikan karakter. Nah, salah satu di rapat internal ini banyak teman-teman yang memunculkan ingin tahu persis Gojigang itu apa sih? Filosofi Gojigang itu apa sih? Sehingga kami selaku Ketua Pansus 1 mau tidak mau harus mencari para beliau-beliau yang sebagai penggiat Gojigang. Salah satunya adalah Bapak Kiai Haji Nur Said dan kemudian Bapak Haji Dr. Abdul Jalil saat itu. Setelah ada masukan tentang apa itu filosofi Gojigang, itu teman-teman Pansus menjadi senang. Oh, ternyata Gojigang itu bukan sekedar hanya buatan semata, tidak. Memang ada cerita dari tokoh-tokoh terdahulu. Nah, kata beliau Pak Jalil dan Yunur Said, tidak salah ingat, ini ada kaitannya dengan Waliullah Sunan Jafar Shadiq Sunan Kudus, kaitannya dengan Gojigang, sehingga bagi Haji Yunur Said mengharapkan, mengusulkan kepada Pansus agar dimasukkan salah satu pasal apa itu Gojigang. Ya, alhamdulillah dalam rapat selanjutnya itu sudah clear, sudah masuk, sehingga dalam tataran materi pendidikan karakter maupun perilaku siswa ini tidak boleh melenceng dari Gojigang. Gojigang sebagai acuan pendidikan karakter, termasuk muatan lokal dan sebagainya. Nah, ini salah satu berkaitan dengan Gojigang. Kemudian ada beberapa pasal yang lain. Di forum ini kami diberi waktu penjelasan berapa menit, Mas? Nanti kondisional, Pak. Kalau sekiranya cukup, kami sampaikan yang inti saja. Iya, kondisional. Salah satu adalah Gojigang. Kemudian yang kedua, dalam ranperda tersebut ini yang disampaikan lembaganya di ranperda tersebut atau di isi materi hanya pendidikan yang formal. Non formalnya tidak dimasukkan kali lembaganya. Sedangkan yang formal disebutkan seperti Taman Kanak-kanak, Rodotul Atfal, kemudian SD, MI, MTS, SMP itu disebutkan lembaganya. Sedangkan yang non formal ini kenapa tidak disebutkan? Sehingga di sana kami mengusulkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan, Pak Jubaidi dan Pansus dan tim tenaga ahli agar disebutkan lebih spesifik. Yang dimaksud pendidikan keagamaan itu apa? Ini bagian dari masalah yang saja itu. Harus dijelaskan. Sehingga kami usulkan di sana ada TPQ dan ada Madin dan ada pondok pesantren. Alhamdulillah sudah terakomodir. Namun catatan kami materi muatan lokal belum terisi. Sehingga pada hari Kamis kami koordinasi dengan Kemenag. Karena menurut kami perda pendidikan karakter ini sangat penting Kabupaten Kudus. Sangat penting. Karena apa? Di era sekarang Bapak Ibu sudah banyak mengeluh.
kaitannya dengan perilaku putra-putrinya sudah kurang sesuai pada zaman terdahulu. Contoh kecil bisa di sekolah saja, karena kami juga menjadi pengurus yayasan di berbagai lembaga pendidikan. SMK 3 NU Ma'arif itu juga ketua yayasannya saya. Kemudian NU Tarbiyatul Aulad ada 4 lembaga, ketua yayasannya juga saya. Kemudian kami diminta teman-teman Raudhatus Sibyan Peganjaran menjadi pengurus sana. Alhamdulillah laku laris. Tidak salah manakala kami menjadi sampai pansus periode ketiga. Kami menjadi pansus. Ya, Pak. Sehingga dalam perjalanan kami ke Kemenak ditemukan dengan Batko TPQ dan Ketua FKDT Kabupaten Kudus, yaitu yang menangani Madin, kemudian dari Pondok Pesantren PKPP tidak salah, Mas Dwi ya, Pondok Pesantren ya. PKPP juga hadir di Kemenak, ada saya. Kami ingin supaya ada rumusan materi muatan lokalnya seperti yang diatur lembaga formal di sini. Ya, ini sudah proses, barangkali 1 hari lagi sudah muncul materi muatan lokalnya yang di tingkat TPQ, Madin, dan ternyata usulan di sana Madin ada 2. Sudah ini nanti menjadi catatan kami. 1 adalah tingkatan ula, yang kedua adalah kusto. Sehingga mau tidak mau harus kita jelaskan di ranperda ini bahwa Madin ada 2. Ini sangat penting. Kemudian kenapa ini kami perjuangkan lebih ke pendidikan keagamaan? Harus jelas di sini. Ini pendidikan karakter. Yang ini nanti tujuannya adalah mendidik putra-putri kita harus tahu tentang budi pekerti yang luhur, akhlak karimah, sopan santun terhadap orang di atasnya. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah menyangkut kepada hak, kemudian ada reward dan ada punishment. Lah hak ini yang tentunya Amesyau kemarin saat pembahasan kami pesan sama dari Dikpora, karena secara teknis nanti berkaitan dengan perincian anggaran ini di Dikpora. Kami pesan untuk anggaran kaitannya dengan anggaran para pendidik. Maaf, saya potong Pak ya. Sama ya. Reward ini hubungannya sama ini, anggaran itu maksudnya. Anggaran itu hubungannya sama reward atau bukan reward. Bukan. Reward ini hanya dalam bentuk sebuah penghargaan. Bukan berupa hadiah yang berupa barang, tidak. Penghargaan dari pemerintah, dari satuan pendidikan. Ini guru sebagai contoh dalam mendidik karakter, sehingga siswa-siswinya ini ada perubahan perilaku. Kurang seperti itu. Manakala yang tidak melakukan, nanti ada dalam bentuk sanksi. Sanksinya sanksi administrasi, ini juga nanti kewenangan di Dinas Pendidikan. Nah, yang kami perjuangkan terutama pendidikan non formal ini ada hak di sana ya. Ini hak ini penting kaitan dengan pendidikan dan pelatihan, kemudian kesejahteraan dan sebagainya ada di sana. Sedangkan selama ini para pendidik, para ustadz-ustadzah yang mendidik di pendidikan keagamaan non formal ini Amesyau kurang mendapatkan perhatian. Contoh kecil kemarin visi misi bupati yang 1 juta saja sekarang sudah menerima 350, terbanyak hanya 500, kan gitu. Nah ini manakala ada program berkaitan dengan mendidik anak bangsa ya, karena di ranperda ini menyebutkan untuk pendidikan formal, non formal dan informal, maka non formalnya jangan sampai ditinggalkan. Kaitannya dengan hak-hak yang perlu diterima pendidik maupun siswa. Itu Mas. Baik Pak. Di sini banyak ternyata ya Pak ya. Banyak yang perlu kemudian diselesaikan begitu dari tingkatan di tim pansus sendiri begitu kan. Ini ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama untuk proses dinamika menentukan ini Pak, nilai-nilai lokal itu sehingga ketemu tema Gus Jigang itu sebenarnya tidak ada permasalahan besar ya. Tidak ada ya. Bisa dikatakan aklamasi begitu. Oke. Ya, intinya teman-teman pansus lebih tahu detail, bukannya
sekedar selama ini hanya sekedar mendengarkan. Nah ini tentunya terutama pesan kami kepada beliau Bapak Kiai kita Pak Haji Nur Said ini paling tidak sering disampaikan yaitu lewat forum-forum atau lewat misalnya diskusi apa sih gojikan itu kan gitu. So masyarakat Kudus supaya tahu kan itu. Lah karena kekurang tahuan apa gojikan itu ternyata setelah dipaparkan beliau nih, oh ternyata gojikan ini luar biasa. Bukan sekedar tema atau tulisan nilai sing apik tidak. Ada nilai-nilai yang dulunya memang sudah didesain oleh para sesepuh kita, para tokoh alim ulama kita. Gitu. Setelah teman-teman tahu, akhirnya tidak ada yang mempertanyakan tentang gojikan. Gojikan semua nilai-nilai muatan lokal, kegiatan, perilaku, urusan pada gojikan, oke sepakat, tidak ada masalah. Yeah. Setelah ada penjelasan dari beliau. Oh begitu. Gitu. Wah berarti emang pakarnya Pak ya. Sama-sama belajar. Lebih dulu belajar ya Pak ya. Baik, artinya itu yang menarik. Artinya sinergitas ya, secara ini di Pansus sendiri tidak terjadi permasalahan mendasar perbedaan kemunculan itu ya tematik itu. Ini patut ya disyukuri kan begitu. Nah, ini kaitannya itu tadi kita bicara kemarin setelah public hearing itu Pak ya. Ada di pembahasan sampai kepada materi ini tentang lembaga dari paparan di draftnya Pak Pak Nur Said ya. Ke lembaga yang non formal itu terus kemudian informal itu ya. Nah, konteksnya ke situ. Jadi penjabarannya mekanismenya seperti apa begitu sampai kemudian dimasukkan ke dalam perundang-undangan ya spesifik jelas begitu ya ke perda itu ya. Kan belum ada gitu Pak ya. Awalnya belum lengkap. Oh belum lengkap. Awalnya. Setelah ada masukan-masukan akhirnya diakomodasi. Ya. Oh baik. Artinya itu sudah proses Pak ya? Proses. Makanya beliau mendengar. Mendengar apa yang disampaikan dalam forum diakomodir itu. Sudah masuk. Yeah. Artinya kalau proses tidak perlu kita bahas. Ya sudah diakomodasi kan begitu diakomodir. Nah, tinggal nanti kelanjutannya seperti apa kita tunggu saja. Terus kemudian, nah saya sempat baca itu draftnya jenengan Pak. Ini katanya dengan nanti kita akan lebih banyak mengulas tentang Gus Jigang itu sendiri kan begitu. Okay. Nah, ini banyak Pak, saya coba catat ini. Nah, kalau bicara di tim Pansus itu sebenarnya kan sudah ketemu outputnya jelas ya. Sekarang kalau kita komunikasinya kepada ini pemirsa, ini perlu juga ini dijabarkan lagi lah. Sebenarnya konsep Gus Jigang itu secara garis besarnya seperti apa kan begitu. Monggo Pak silakan. Ya terima kasih tim Tajuk Rakyat ya dan saya sampaikan selamat nih punya podcast baru ini kebutuhan milenial saya kira dan juga moderator kita yang ganteng terima kasih ya terima kasih atas waktunya Pak Tejo juga Pak Zubaidi membersamai kita. Saya kira hadirnya Perda Pendidikan Karakter di Kudus ini sangat menarik menurut saya. Karena sebenarnya itu kan tidak lanjut dari Inpres ya, Perpres atau Inpres? Perpres ya, Perpres. Sehingga mau tidak mau memang harus dilakukan. Sebenarnya tanpa ada Perpres pun harus dilakukan. Karena ini bagian dari warisan budaya. Kalau kita bicara pendidikan karakter sebelum masuk ke Gus Jigang Mas ya. Itu memang harus ini Pak, ada kesadaran budaya dan ada kecerdasan budaya. Ini saya kira satu hal yang harus digarisbawahi. Pendidikan karakter ini kalau dibangun tidak dari berangkat kesadaran budaya atau kecerdasan budaya. Jadi kecerdasan budaya itu bagaimana memanfaatkan kearifan lokal itu sebagai basis untuk pengembangan pendidikan karakter itu akan susah itu. Maka muncul terminologi Gus Jigang dan saya kira sangat populer ya terutama generasi milenial juga sudah mulai mengenal itu meskipun di podcast belum banyak ya. Beberapa KKN sudah mulai membuat konten kreatif kaitannya tentang Gus Jigang. Termasuk dari UIN, tidak hanya dari IAIN Kudus ya, dari UIN Semarang, termasuk dari mahasiswa UMK itu juga membuat riset-riset tentang Gus Jigang, Pak. Jadi ini patut kita syukuri. Dan kalau kita bicara Gus Jigang, sebenarnya itu bicara tentang perjuangan dakwah Wali Songo.
tidak hanya Sunan Kudus sesungguhnya. Karena 3 nilai core value Gus Zigang, meskipun terminologi itu membumi di Kudus, tapi sebenarnya 3 core value itu adalah warisan Wali Songo kalau kita mau jujur ya. Jadi misalnya bagus, itu kan bagus laku. Bagus laku ini kan hubungannya tentang karakter, hubungannya dengan akhlak mulia, hubungannya tentang kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro adalah ada hubungannya dengan kepribadian, budi pekerti ya. Bapak bangsa pendidikan kita ini Ki Hajar Dewantoro ini lebih menggunakan budi pekerti. Jadi bagus laku ini masuk semuanya. Dalam Islam akhlak ya, bicara tentang akhlak. Dalam pendidikan nasional disebut pendidikan karakter karena lintas iman ya. Jadi bagus laku ini lintas iman ini. Maka ini menjadi perda menjadi relevan karena ini di Kudus tidak hanya umat Islam, lintas agama. Maka sudut pandang kita ketika bicara Gus Zigang ini tidak hanya untuk perspektif Islam, tetapi dalam konteks perspektif lintas iman, lintas budaya. Karena warga Kudus sangat multi religius, multi etnis, multi iman, ya, macam-macam. Bahkan ada agama lokal juga di Kudus, ada sedulur sikep, ada apa namanya, atau sering disebut dengan jamin, aliran kepercayaan. Itu semua kita akomodasi dan kata Gus Zigang itu sangat representatif. Bagus laku, lalu kemudian pinter ngaji. Ngaji meskipun terminologi awal itu populer di kalangan umat Islam, tapi ngaji sebenarnya kan kaji, mengkaji, kajian sesungguhnya kan. Dari dulu sebelum ada kuliah, ada perguruan tinggi pendidikan formal, ada madrasah formal, itu ya ngaji yang populer di masyarakat ya Pak. Jadi ngaji. Jadi pinter ngaji itu nanti keilmuannya tidak hanya ilmu keagamaan sesungguhnya. Kita harus berpikir non-dikotomik dalam konteks kajian ini. Maka perda ini harus dibangun dalam konteks mengaji semua ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Sumber utamanya adalah kitab suci, salah satunya. Itu adalah ayat-ayat kauliyah, tapi juga semesta alam. Ini juga sumber ilmu pengetahuan, ayat-ayat kauliyah. Jadi pinter ngaji itu nanti bisa interdisipliner Pak. Maka sudut pandangnya saya kasih masukan juga di perda itu. Kalaupun di situ menyebut kajian kitab suci itu yang utama. Tapi yang lain tidak boleh diabaikan itu. Nah, apalagi di era milenial kayak gini ya, ilmu-ilmu seperti teknologi informasi perlu kita kembangkan. Jadi perlu juga kita mengkaji dalam konteks lintas disiplin ilmu. Lalu gangnya itu wasis dagang. Wasis itu cakep berdagang. Jadi belum dikatakan orang Kudus kalau belum Gus Zigang. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Jadi belum dikatakan orang Kudus yang sejati kalau belum Gus Zigang. Belum kafah gitu. Jadi belum kafah Kudusnya. Belum abdal. Jadi luar biasa, 3 kata kunci. Ini bahkan kalau kita lihat dengan sudut pandang teori kecerdasan ya. Jadi Gusnya itu linear dengan kecerdasan spiritual. Jadi bagusnya akhlak, ya budi pekerti itu sebenarnya kan kesadaran spiritual. Bagaimana kita pinter-pinter mengambil makna itu ya, kecerdasan spiritual itu. Lalu bagaimana mengambil nilai-nilai yang ada dalam agama, nilai-nilai dalam kearifan lokal. Itu sebenarnya adalah kecerdasan spiritual itu. Lalu G-nya itu mengkaji, itu adalah orientasi keilmuan. Ini kecerdasan intelektual, IQ Pak. Jadi sangat cocok sekali. Namun kita tidak hanya IQ oriented, berarti tetap harus ada SQ, spiritual quotient. Nah, yang ketiga ini gang, ya wasis dagang ini sebenarnya kan kesadaran entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini butuh kecerdasan emosional. Jadi adik-adik generasi milenial ini untuk bisa punya kesadaran entrepreneur itu kata kuncinya sebenarnya kan inovasi ya, lalu kemudian kreasi, harus pintar-pintar menciptakan, bukan sekedar konsumsi tapi menjadi generasi yang memproduksi gitu loh. Kita ini kan seringkali hanya menjadi konsumen yang menonjol itu, bukan produsen. Generasi Gus Zigang itu harus generasi mencipta, generasi kreasi, discovery. Jadi generasi yang mampu menemukan ilmu-ilmu baru. Sehingga Gus Zigang ini sebenarnya futuristik ya, kalau dilihat dalam sudut pandang sejarah itu punya, kalau bahasa
sekarang sering ada istilah disrupsi. Itu sebenarnya kan menghadirkan kemajuan masa depan, tapi sudah dihadirkan masa kini. Itu namanya disrupsi ya. Jadi kemajuan yang lebih awal. Seperti pemikiran-pemikiran Gus Dur itu kan sebenarnya kemajuan itu terkadang. Jadi lebih maju di era zamannya. Orientasi zamannya Pak ya. Jadi Gus Jikang ini menurut saya juga lebih maju di era zamannya, nanti akan tetap relevan. Maka upaya untuk memaknai itu harus dalam perspektif masa depan gitu. Jadi itu ya Mas. Jadi maka kaitannya tentang Gus Jikang ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang pro kepada implementasi itu ya. Saya jadi ingat ya seperti di Bali Pak, ini disinggung oleh Pak Tejo juga ya. Di Bali itu kalau bicara tentang budaya itu aturan-aturan lain bisa mengikuti itu, bisa beradaptasi dengan kepentingan budaya itu didahulukan. Jadi dahulukan local wisdom di atas kebijakan-kebijakan yang lain. Mengapa? Nah, ini persoalannya. Karena pendidikan karakter itu hanya bisa dibangun dengan kuatnya kecerdasan budaya, kuatnya kesadaran budaya. Ya. Jadi misalnya di Bali ya, beberapa informasi saya mendengar memang. Jadi ketika warga Bali itu pakai busana adat Bali dengan udeng-udengnya yang khas, itu tidak pakai helm diizinkan gitu. Ini menunjukkan apa? Ya? Nilainya tinggi, nilai tawarnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa mengakomodasi kekuatan kultur di atas yang lain. Maka Bali sampai sekarang, meskipun di era globalisasi, tapi budayanya tetap kuat. Ya. Tidak digeser oleh budaya-budaya barat. Yeah. Padahal itu kota wisata loh. Bali itu itu kan pulau dewata. Yeah. Dunia itu Indonesia aja lebih kenalnya Bali lebih dikenal Bali dibanding Indonesia. Dikenal Bali. Nah, Kudus bisa melakukan itu dengan ya itu tadi bagaimana kepentingan budaya lokal termasuk kearifan budaya Gus Jikang ini menjadi sebuah world view, pandangan dunia, menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Kudus, lintas budaya, lintas iman. Nah, maka itu butuh kolaborasi, Mas. Jadi dahulukan kolaborasi di atas kompetisi. Nah, makanya kita duduk di sini nih ya kolaborasi, kan? Jadi saya dari akademisi, dari praktisi, ada Pak Zubaidi, ada Pak Tejo dan seterusnya. Jadi intinya 3 kata kunci itu, Mas. Jadi kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Sebenarnya di balik Gus Jikang itu ada 3 nilai yang luar biasa itu. Yang pertama apa tadi Pak? Kecerdasan spiritual. Spiritual di Gusnya. Bagus perilaku. Bagus, itu. Lalu J-nya itu kecerdasan intelektual. Belajar terus itu ya. Belajar mengkaji terus, itu ya. pinter kaji, mengkaji apapun lintas disiplin ilmu, tapi tidak boleh dilupakan adalah mengaji kitab suci sebagai panduan spiritual kita dalam hidup. Maka di Perda itu saya kira sudah bagus mengedepankan ngaji kitab suci, tapi tidak hanya di situ, Pak. Harus lebih luas dan lagi, ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan masyarakat. Karena dalam agama yang namanya ilmu itu tidak ada dikotomi. Semua ilmu itu dari Tuhan. Yang sumbernya dari wahyu, itu adalah kitab suci, dan dari fenomena semesta alam. Dan semua itu adalah dari Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kalau dalam Islam ya. Nah, saya kira dalam agama lain setuju bahwa sumber ilmu itu ya fenomena kehidupan itu. Ilmu itu terbangun kan dari fenomena sebenarnya, dari tanda-tanda budaya yang kita lihat, dan juga dari teks dan dari konteks itu didialogkan. Saya kira generasi milenial paham akan itu, sehingga kita akan mendukung warga Kudus yang memiliki prestasi karya ilmiah. Tadi hubungannya dengan rewet, Pak. Saya kira Pemda perlu memberikan rewet khusus bagi warga Kudus, baik itu peserta didik, guru, peneliti, siapapun yang punya prestasi di dunia karya ilmiah, perlu kasih apresiasi. Saya kira selama ini belum muncul itu. Misalnya riset-riset yang itu berkontribusi bagi masyarakat, perlu ada identifikasi. Saya nggak tahu di Kudus sudah ada Dewan Riset Daerah atau belum ya. Itu saya kira
menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya, nah, sepertinya belum terdengar itu. Iya. Bisa, Pak. Gitu. Baik, gitu Pak ya. 3 pokok poin tadi Iya, itu ya, secara betul. garis besarnya itu wah, luar biasa. Yang menarik tadi kan futuristik gitu. Iya. Wah. Berorientasi masa depan. Orientasi zaman, bener-bener. Iya. Kayak konsepnya Mbah Wali gitu. Bisa ngomong, Kanjeng Sunan bisa Kudus. memprediksi ya semua ya ke depan itu. Baik, dan yang lebih menarik tadi adalah tentang yang namanya kolaborasi. Nah, ini kan menarik. Iya. Kolaborasi. Penguatan kearifan lokal ini kan bicaranya lokalitas kan begitu Pak, nilai-nilai lokalitas yang sudah tertanam di masyarakat kita. Tapi Khususnya perlu Kudus. dicatat ini juga, Mas. Jadi meskipun lokal, jadi nilai-nilainya bisa lokal, tapi dia punya nilai universal. Universal, Itu ya. kayak misalnya tentang toleransi, Oh, iya. kerukunan, kedamaian itu kearifan lokal yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kudus sampai sekarang. Sampai kenapa sekarang di Kudus ketika korban itu nyembelihnya kerbau. Oh iya. Itu di India dirindukan, Mas. Jadi kalau di India umat Islam itu bisa seperti itu, mungkin India akan jauh lebih rukun itu. Jadi ketoknya sederhana di Kudus, ya, nyembelihnya kerbau. Makanya nyembelih kerbau ini harus kita lestarikan. Jadi jangan misalnya mungkin kerbau lebih mahal, Pak ya. Tapi dari segi nilai-nilai pendidikan itu kita nyembelih kerbau itu sesungguhnya adalah promosi kebudayaan tentang Kudus kota toleransi. Jadi kalau ada orang keluarga Kudus kok tidak nyembelih kerbau, itu perlu dipertanyakan kesadaran budayanya sebagai masyarakat Kudus. Maka kita generasi milenial, saya mengajak bersama-sama. Meskipun menyembelih sapi juga sah, kerbau sah, ya toh? Kambing juga boleh. Tetapi kita ada hubungannya dengan literasi kebudayaan. Nah, jadi itu bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter juga. Iya, itu saya catat Pak. jadi kalau kemarin kita hari kurban ya ada semangkok sate kerbau. Ya, di balik semangkok sate kerbau itu ada semangat toleransi sesungguhnya. Baik, masih saya tentang kolaborasi itu tadi Pak. Iya. Di draft ini kan sifatnya kan berangkat dari nilai-nilai lokal. Betul. Nah, kaitannya dengan lembaga Disdikpora ini, lembaga dinas ini kan ada pegangan tersendiri ya, Pak ya. Terutama dari Permendikbud. Nah, kira-kira dari dinas sendiri ini hubungannya dengan nilai-nilai konsep Gujigang ini ada sinergitas atau penyesuaian yang lebih banyak atau sedikit gitu, Pak? Kalau dibandingkan dengan artinya ada permasalahan gitu loh, enggak? Pak, ya ada permasalahan atau ada gitu? Katanya dengan itu. Saya kira tidak ada. Oh, tidak ada ya? Dalam filosofi Gujigang, semua yang ada di situ, seperti yang disampaikan tadi Pak Said, bahwa semua nyambung dengan norma-norma karakter yang seperti di Ranperti itu ada 20, nyambung semua. 20 Pak ya? 20. 20, kemudian di dalam kristalisasi ada 5. Tapi sebenarnya kristalisasi itu kalau diurai ya 20 itu. Sehingga kemarin dalam pembahasan Ranperda, kami tidak menyoroti banyak masalah norma. Karena tak lihat semua itu mengambil dari kaidah hukum di atasnya. Semua, jadi kami tidak masalah norma, kami hanya menyoroti masalah bagaimana nanti implementasinya. Perda ini bisa jalan maksimal atau tidak. Besar fungsi atau miskin fungsi. Menjadi macan ompong atau macan yang bergigi. Hingga kemarin kami yang bahas masalah itu, Pak. Jadi bagaimana kita susah-susah dari Dewan melakukan inisiasi untuk perda ini, dari tim penggiat juga memasukkan ide-idenya di dalam Ranperda, tetapi setelah perda ini disahkan, pelaksanaannya, implementasinya menjadi miskin fungsi. Nah ini sangat kami sayangkan. Sehingga dalam perdebatan kemarin dari Dinas Pendidikan dan lain-lain tim dari eksekutif betul-betul proaktif, gayeng sekali perdebatannya. Kan itu Pak, gayeng. Yang kami sering kritisi hanya masalah implementasi. Yaitu yang pertama masalah kewenangan. Jadi di situ diatur kewenangan ini sampai di mana. Di situ ada draftnya itu masalah madrasah. Sehingga kami di sana menyampaikan bahwa kalau leading sector dari perda ini eksekusinya dari Dinas Pendidikan untuk madrasah, terutama jajaran yang mulai dari RA, MI, MTS, MA, itu bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan. Itu kewenangan dari Kemenag.
Jadi kalau ada pelanggaran di situ, kami dari Dinas Pendidikan tidak bisa masuk ke sana, Pak. Betul, betul. Karena over kewenangan. Iya, iya. Nanti kan disemprit nanti kok. Bukan kewenangan Sesuai. kok. Ngaruh-ngaruh, gak bisa jawab ngoten ya. Iya. Ngaruh-ngaruh kewenangan orang lain. Nah, nanti sehingga kami sampaikan bagaimana nanti bisa diatur di dalam itu. Kalau menyangkut yang jajaran Dinas Pendidikan, nanti leading sector eksekusinya Dinas Pendidikan. Kalau menyangkut terkait dengan jajaran Kemenak, biar yang eksekusi jajaran Kemenak. Itu yang pertama kami kritisi. Yang berikutnya yang kami kritisi lagi masalah sanksi. Jadi biar perda ini tidak menjadi macan ombong, ada kepatuhan bagi masyarakat, harus ada sanksinya. Telah diatur dalam peraturan perundangan, dalam pembuatan perda. Jika mau di dalam perda itu menyantumkan kewajiban, harus ada sanksinya. Oh iya. Harus ada. Di situ ada kewajiban-kewajiban, harus ada sanksinya. Di dalam perda yang ada, sanksinya itu kalau kami baca, hanya surat keterangan bupati bahwa satuan kerja ini kondisinya seperti ini, hanya itu. Kalau sedikit bupati yang kami kritisi, nanti kita tidak bisa kerja-kerja karena sampai ke bupati panjang, Pak. Sanksi sampai ke bupati melalui proses yang panjang. Jadi nanti setiap ada pelanggaran dari ke bupati itu panjang, Pak. Proses panjang. Birokrasinya itu, Pak. Panjang. Padahal tidak terlalu panjang. Dan terlalu lama juga. Kami malah capek untuk menunggu di situ. Nah, kebiasaan energi di situ sehingga nanti dalam perda ini untuk sanksinya, bagaimana sanksi itu bisa dilihat dari bagaimana siapa yang melakukan pelanggaran. Di dalam perda itu sasarannya adalah siswa, ada pelakunya kemudian guru, satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan. Bentuknya apa, Pak? Satuan pendidikan misalnya SD, SMP, satuan pendidikan. Itu nama satuan pendidikan. Kalau jalan Kemenak kan namanya satuan pendidikan, ya jelas gitu. Kalau di Kemenak kan ada RA, MI, MS, MA. Itu sudah satuan pendidikan namanya. Mohon maaf, Pak. Iya. Cita-cita saya tuh udah jadi ASN deh, Pak. Kayak Pak sih. Itu di situ. Jadi lihat yang melakukan pelanggaran itu di mana. Jadi sanksinya itu sesuai dengan objek subjek yang melakukan pelanggaran. Kan ngoten. Jadi gini, di dalam dunia pendidikan sekarang itu adalah bagaimana bisa mencetak anak didik yang cerdas dan berkarakter. Itu anak didik. Sekarang untuk bisa menjadi anak didik yang cerdas dan berkarakter, gurunya juga harus berkarakter. Nomor satu itu dulu, Pak ya. Ngajari setelah punya karakter, transfer karakternya gimana repot, Pak ya. Bagaimana transfer karakter? Iya. Guru itu kan digugu dan ditiru. Wah, repot iki. Jangan jadi dibaca wagu tersaru. Atau kalau minggu turu. Itu kok aktual, Pak kata. Jadi gurunya bisa menjadi karakter yang baik, bisa menjadi contoh pada murid-muridnya. Jadi istilahnya gini, kalau sekarang banyak guru yang TKMD, teko keri mulai dhisik. Banyak bertakon. Betul. Keri mulai dhisik, Pak. Iya banyak. Ini tapi aslinya apa panjangan TKMD, Pak? Teko keri mulai dhisik. Anjen niku, Pak? Iya. Tak kira istilah memang kelembagaan. Survei seperti itu. Jadi kemudian TKMD mengajar tidak sepenuh hati. Sering mencatat saja dulu. Kalau saat ini sih kalau daring ya, bukan tatap muka tapi dalam jaringan. Karena kondisi pandemik. Kalau dulu kami evaluasi, guru itu ya mengajar tidak sepenuh hati. Istilahnya gurunya belum berkarakter. Tidak sepenuh hati. Jadi guru itu bagaimana bisa membuat anak didik itu merasa nyaman di dalam kelas. Kalau belajar guru ini wah seneng. Nah, ganti jam pelajaran, ganti guru yang lain. Itu Pak si A ini sedih saya. Itu menjadi apa? Daya serap itu menjadi kurang. Sudah jenuh duluan. Betul. Sudah jenuh duluan. Tidak semangat, ya. Tidak semangat, jenuh duluan. Apa yang dikatakan Bapak Ibu guru itu menjadi seperti tukang jamu. Enggak didengarkan. Asik, Pak. Bungan tua. Bungan tua kan jadi seperti itu. Jadi bagaimana gurunya juga bisa berkarakter. Kami sudah mengatakan Bapak dan Ibu guru kan juga manusia. Masalah ini. Banyak permasalahan dari rumah. Jangan sampai dibawa ke sekolah.
di sekolah itu bawaannya marah-marah terus. Ada seperti itu. Baru bercekcok dengan suaminya, istrinya di rumah, ke bawah sampai sekolah. Masuk ke sekolah bawaannya marah-marah terus, temperamen dan sangat sensitif. Sering seperti itulah. Kami sering menyampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa masalah yang di rumah jangan dibawa-bawa ke sekolah. Apalagi masuk ke dalam kelas. Masuk kelas, tarik nafas dulu, hilangkan semua aura negatif dari rumah dan sebagainya. Masuk kelas netral positif. Nah, jadi murid merasa nyaman. Ada guru yang sangat sensitif. Murid sedikit langsung meledak dia, emosinya meledak. Nah, ini bukti bahwa kalau dalam kecerdasan emosional, seperti yang Bapak saya tadi, orang yang sering emosi meledak-meledak dan sebagainya itu adalah bukti ukurannya rendahnya kecerdasan emosional. Sepertinya itu perlu ikut teater dulu, Pak. Ada teori meditasi, olah rasa. Betul itu, Pak. Itu, Pak. Teori ini bahasa Pak Anu, kita bahasa gaul aja ya. Kami dulu pernah membuat bibit ikan sama. Masuk ke tempat kolam ikan yang pembibitan itu, situasi. Aura kita harus positif. Maksudnya kalau kita marah-marah dari luar, kemudian jangan sampai masuk ke bawah situ. Itu banyak ikan kecil. Itu stres, Pak ya? Stres, Pak. Ikut stres, Pak. Nyata, Pak ya? Waduh mati ya, Pak ya? Nyata, betul. Jadi kalau kita dari marah-marah dari luar, baru dari luar emosi kita belum stabil, masuk ke area kolam itu, ikan kecil-kecil stres, Pak. Banyak yang mati. Iya. Betul, Pak. Jadi kecerdasan emosional tadi itu, Pak ya? Itu perlu turunannya nanti, Pak. Betul. Kurikulum ya, Pak ya? Betul. Jadi lebih banyak teater katanya perlu tapi betul, Pak. jadi hubungannya dengan seni, Pak. Seni. Pendidikan karakter ini butuh seni. Butuh seni. Sebentar, Pak. Seni. Nanti pasti ke sana. Nanti pasti ke situ. Nah, ini kan sampai pada bukannya terus saya aktif di teater terus enggak. Bukan, Pak. Ini lebih kepada praktisi kan. Praktisi, betul, Pak. Itu karakter juga sampai sana. Bagaimana guru sebetulnya kan tidak hanya mengajar, Pak. Mendidik. Mendidik itu kan pakai seni ya, Pak. Betul. Mendidik bagaimana mendidik murid bisa baik, ya guru beri contoh kan gitulah. Sehingga dalam ini diperda kembali ke perda kita lihat di mana. Kalau misalnya nanti sanksinya kami rumuskan bahwa kalau yang melanggar itu adalah siswa, ya sanksi dari sekolahnya atau gurunya. Kan gitu secara bertahap. Kalau yang melanggar itu gurunya, sanksi dari satuan pendidikan, dari kepala sekolah. Tuan pendidikan. Pendidikannya, satuan pendidikannya yang memberikan sanksi. Kalau satuan pendidikan itu tidak menerapkan sesuai perda itu, sanksinya dari bupati. Jadi ada tahapannya, Pak. Skemanya ya. Dan sanksi itu juga tidak langsung dari yang kita ikuti dari yang kecil, yang ringan sampai yang berat. Kalau murid maka ya kita dulu kan sanksi teguran lisan dulu kan proporsional. Jadi, ya sesuai dengan tingkatannya dulu level baik, Pak. Prosesnya levelnya berarti tadi ya jelas tidak ada permasalahan, artinya bicara sinergitas nilai-nilai dari tidak ada, sangat nyambung. Cuma masalah di implementasi. Nah, ini kesini akhirnya geser ke sini, Pak. Implementasi tadi kan ini tadi sudah sampai pada bagi wilayah antara ngomong bicaranya dinas kemudian Kemenak untuk kemudian penindakan itu ya kewenangan itu. Nah, itu sudah sampai atau belum, Pak, di perbaikan atau gimana akomodasinya sampai pada tahap itu? Sebetulnya saat pembahasan di Pansus bersama dengan OPD memang ada perdebatan kaitan dengan sistem sanksi akan sampai tidak usah dimasukkan langsung ke Pak Bupati, tapi diserahkan kepada satuan yang terkait. Misalnya itu di wilayah pendidikan formal, misalnya di tingkat SD, SMP, ini menjadi kewenangan satuan pendidikan. Sudah masuk ke sana sebetulnya. Tinggal nanti saat finalisasi pembahasan nanti ada pembagian kewenangan. Begitu juga kewenangan untuk TPQ, Madin, MI dan MTS kalau ini masuk di kewenangan Kemenak, ya tentunya ini menjadi tanggung jawab Kemenak. Tapi satuan pendidikan secara teknis nanti akan melakukan, termasuk kaitan merumuskan anggaran, ini dalam bentuk koordinasi juga ada poin-poin ketegasan dari Dikpora. Tidak usah takut. Kenapa tidak usah takut? Karena anggarannya ini masuk kewenangan di satuan pendidikan.
Sedangkan Kemenak hanya membagikan porsi untuk kegiatan di satuan di bawah naungan Kemenak. Misalnya contohnya ada anggaran untuk pendidikan dan pelatihan untuk guru yang menangani bidang karakter. Ini anggarannya kan dari Satuan Pendidikan Kabupaten Kudus. Dari sana. Seperti di Kesera. Kesera ini kan ada bantuan untuk rehab sekolah TPK Madin. Ini kan TPK Madin masuk kewenangan di Kemenak. Tapi anggarannya dari kabupaten. Lewat Kabak Kesera. Ya. Itu bisa ada koordinasi. Oh, nah misalnya ada MI yang tidak patuh kemudian sering melakukan kesalahan dalam tanda kutip. Ini kan dari Kesera bisa mengingatkan kepada Kemenak. Kalau dinas itu minta bantuan Kabupaten Kudus, jangan diberi rekomendasi, itu salah satunya. Salah satu sanksi itu. Iya, bagian dari sanksi. bagi lembaga. Begitu juga nanti dalam pelaksanaan kegiatan, karena kuncinya ada di Dinas Pendidikan, nanti Maju Beti yang akan menangani dalam bentuk koordinasi dengan Kemenak, sehingga dengan tupoksinya anggarannya tetap dari Dinas Pendidikan. Nah ini nanti ada saran, masukan, sekaligus penilaian yang sudah dilakukan terhadap Kemenak, terhadap lembaga yang dipimpinnya. Harus memang ada koordinasi aktif, saling mengisi, karena ini perda ini demi kebaikan masyarakat Kudus secara umum. Termasuk salah satunya adalah putra-putri kita yang duduk di kelas dasar dan menengah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Untuk itu memang harus ada kerjasama berkaitan dengan ikut merumuskan bagaimana sistem pendidikan, penilaian dan sebagainya. Adapun berkaitan dengan sanksi tadi sampaikan oleh Maju Beti, kami sepakat dan bahkan kemarin teman-teman Pansus juga menginginkan untuk tidak berdele-dele, misalnya pelanggarannya sifatnya kecil, kok sampai ke Pak Bupati. Seolah Pak Bupati tidak ada kerjaan yang lain, malah repot nanti. Justru sanksi ini tidak bisa segera terjawab, karena dianggap itu masih urusan ringan dan masih di wilayah di satuan pendidikan. Jadi ya cuma memang debat-debatnya kemarin seperti ini menurut saya. Banyak dari teman-teman OPD, salah satunya dari bagian hukum, yang namanya kata-kata menggunakan draft wajib itu harus ada sanksi. Kan gitu. Lah, inti sanksi minta supaya disampaikan mulai ringan, menengah dan berat. Jenis seperti apa? Detail gitu Pak? Iya, detail. Lah kalau detail seperti itu, bagian teman-teman Pansus malah juga ribet juga. Jadi sistem sanksinya ini diserahkan kepada satuan yang menangani, yang lebih tahu. Misalnya contoh kecil, yang membawai Dikpora itu siapa? Bagian Madin atau TPK. Nah itu bentuk sanksinya lebih tahu kan yang terkait. Begitu juga di tingkat dasar dan menengah, yang tahu adalah Maju Beti dan teman-teman. Oh sanksinya ringan seperti ini, kalau berat seperti ini. Itu menurut kami seperti itu. Nanti ada teknis-teknis sendiri, seperti contoh kecil kaitan dengan materi muatan lokal. Materi muatan lokal ini tidak sepenuhnya dalam kurikulumnya menganut kepada Ran Perda ini tidak usah. Karena ada nilai-nilai di luar itu yang belum tercakup. Contoh kecil misalnya di Ran Perda ini kan secara spesifik tidak mengatur tentang perilaku. Nah, menurut kami saat pembahasan di Pansus justru perilaku ini perlu ada ketegasan di Ran tersebut. Misalnya contoh kecil di tingkat SD misalnya, sebelum masuk ruang kelas boleh menaruh tasnya di ruang kelas, kemudian keluar lagi setelah bel berbunyi mau masuk, semua harus baris di depan ruang kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Guru nanti menyambut di depan pintu, kemudian bersalaman. Kemudian mau mengawali pelajaran ada doa.
Kemudian pulang sekolah juga ada doa. Setiap ketemu Bapak Guru, di mana saja, ya harus mendekati dan bersalaman. Bersalaman. Ini bagian dari pendidikan karakter tingkat dasar. Lah kalau ini tidak diatur secara spesifik, maka para pendidik lewat satuan masing-masing yang akan merumuskan supaya putra-putri kita ini yang utama adalah urusan muatan lokal yang tentang hafalan sebagainya. Menurut kami ya penting ya kurang penting, tapi justru pendidikan karakter, budi luhur, tata krama itu yang lebih penting. Itu kenapa sekarang ini Mas Sewu, kami juga bukan sekedar bapak tapi sudah menjadi mbah. Ini saya tapal, sudah menjadi mbah, tahu persis. Putra-putri kita kalau mau sekolah minta sangu. Kemudian sangu ini kok lumayan. Salim Pak. Semangat Pak ya. Iya, semangat. Kecerdasannya muncul. Iya. Tapi begitu sangunya ini berkurang, wes langsung lari cepat mungkin, lupa dengan bapak ibunya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini sudah masuk di tingkatan perilaku putra-putri kita. Nah, berkaitan dengan raperda ini yang masuk di lingkungan milenial, generasi milenial, saya sepakat Nur Said kaitannya dengan di tema karakter Gojigan. Ji itu kan mengkaji. Manakala senang main WA, YouTube, sebagainya, begitu ada informasi, ya dikaji dulu. Apakah ini benar atau salah informasinya? Ini bagian dari tugas generasi milenial. Kalau setelah ada informasi dilempar ke sana kemari, kasihan orang yang saring dulu, Pak. Informasi sebelum di-sharing, disaring. Masuk digosikan dalam rangka Ji mengkaji ilmu atau informasi apa saja yang masuk di teman-teman milenial, sehingga teman milenial menjadi cerdas, kemudian lebih tangkap situasi dan kondisi apa yang kami lakukan. Dan ini menjadi sangat penting. Maka, termasuk berinternet dengan sehat. Iya, itu Gojigan. Itu tidak terlepas dari Gojigan. Iya Pak. Itu Mas. Baik. Ini kembali lagi ke ini Pak. Tadi kan bicara kewenangan ya, artinya sudah diakomodir Pak ya. Terus tadi yang spesifikasi sistem sanksi itu juga sudah diakomodasi di draft ini Pak. Sudah juga ya. Nah, terus tadi kuncinya di koordinasi Pak ya. Koordinasi. Nah, kalau seperti itu menurut jenengan efektif atau tidak Pak? Ini Pak. Atau perlu bagaimana? Nanti kan perda ini kan proses pembahasan sudah. Nanti ada proses finalisasi. Terkait koordinasi, nanti kan kita rumuskan kembali bagaimana sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasinya itu ya. Apalah nanti perda ini kan ada turunnya nanti. Perbuk. Untuk yang lebih mendetail seperti yang disampaikan Pak Tejo tadi, sanksi yang secara mendetail dan sebagainya oleh satuan pendidikan nanti kita bahas di Perbuk. Kalau di sini terlalu bertele-tele. Di sini carum dulu. Nanti rincinya melalui turunannya dari perda ini, yaitu peraturan Bupati. Oh, berarti ada ruangnya nanti ya di situ ya. Di situ ya. Caranya kebukaannya gue neng Perbuk itu ya. Yang sampai rinci di situ nanti. Kebukaannya neng kebukaan sanksinya rinci di situ Perbuk. Iya. Baik, sudah ketemu itu tadi, sudah ya. Nah, ini yang menarik tadi Pak. Bicaranya kan literasi itu. Ya, literasi. Kalau kita amati ini generasi kita ini kan mudah sekali termakan hoax. Ya begitu. Nah, itu kaitannya kan dengan budaya baca. Kalau budaya baca berarti minat baca kemudian. Ya, minat baca kan kemudian. Ini juga punya tantangan lagi, Pak. Betul, sangat. Punya tantangan lagi di era digital, semua digital seperti ini. Literasi itu sendiri, bagaimana ketersediaan stok literasi. Betul. Tadi bicaranya jenengan sudah masuk, riset itu kemudian menjadi solusi untuk diperbanyak kan begitu. Sehingga kemudian support anggaran juga untuk mensupport itu kan. Terus kemudian belum lagi tantangan hadirnya digitalisasi, ada e-book. Ada e-book juga. Nah, buku-buku sekarang, buku-buku yang bahasanya hard copy itu kan, nah sekarang juga terjadi ini, himpitan itu, tekanan itu kan Pak ya. Nah, kaitannya dengan literasi Gojigang tadi, menurut jenengan diakui atau tidak bahwa literasi untuk Gojigang ini masih kurang atau belum? Ya, masih sangat terbatas ya. Terbatas gitu. Terutama ini menyoroti juga yang disampaikan oleh Pak Tejo kaitannya tentang contoh yang sederhana saya kira ya, tentang uang saku ya. Uang saku anak kalau dikasih sangunya lumayan, langsung salimnya nunjem. Potensi kecerdasannya langsung meningkat Pak ya. Tapi ketika sangu terbatas, potensi kekurang cerdasannya
Aku soalnya udah ngomong disomasi kok Pak, ngomong sing elek. Kekurangan cerdasannya. Jadi itu Pak, itu tanda-tanda itu. Jadi fenomena kecil itu sebenarnya menunjukkan sebuah potret warga kita, ya. Jadi artinya kita cenderung materialisme itu lebih menonjol, hedonisme, materialisme. Dan ini sesungguhnya adalah dampak dari kebijakan juga sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, kita ke alun-alun ke Simpang 7. Bangunan yang paling tinggi apa kira-kira? Yang paling ramai menonjol di sana apa? Nek rame menonjol ya mall itu, Pak. Mall itu. Aku apa nyebut menara? Menara masjid aku ora rame ya menara Di Simpang 7. Itu kan ditambahi rame kan. Jadi ini Pak Tejo dan Pak Zubaidi ya. Jadi di balik pembangunan mall yang megah dan sangat menarik, kenapa tidak diimbangi dengan pembangunan perpustakaan yang megah dan menarik? Ini pertanyaan saya sejak lama sesungguhnya. Kenapa pemerintah memberikan kebijakan mall yang begitu megah? Itu sebenarnya ada di balik pembangunan mall itu ada budaya materialisme, budaya hedonisme, mendorong orang untuk belanja, mendorong untuk orang ya enjoy dalam pengertian ya kepuasan syahwat dalam pengertian belanja itu tadi. Beda misalnya kalau diimbangi di sebelah apa namanya? Sebelah barat misalnya ada perpustakaan. Entah itu di Masjid Agung atau ruang mana, perpustakaan yang tidak kalah megah dengan mall. Jadi ini ada semacam pengimbangan, Pak, pengimbangan. Jadi di balik budaya pustaka, keperpustakaan itu ada budaya literasi. Ini strategi kebudayaan sesungguhnya. Maka dalam membangun tata kota itu ada semacam strategi planologi ya, bagaimana membangun tata kota yang beradab itu. Kalau mall yang ditonjolkan itu sebenarnya tidak langsung membangun budaya hedonisme, materialisme. Maka saya sampaikan juga itu masukan untuk Raperda pendidikan karakter itu. Jadi sarana prasarana itu juga harus diperhatikan. Jadi kita ini kalau pengen melihat kitab suci agama lain, itu kan harus ke gereja atau harus ke tempat-tempat agama tertentu. Perpustakaan yang mengayomi, yang di situ ada literasi lintas iman, kita tidak ada. Nah, budaya Gosigang atau literasi Gosigang itu menjadi sesuatu tantangan sendiri. Kita punya perpustakaan Pemda ya di mana itu Bali Jagong. Tapi kan justru malah mojok seakan-akan terkesan gon kiwo nek cara Jawa itu. Kurang strategis, Pak. Ya, kurang strategis. Aksesnya itu. Perpustakaan harus imbang dengan mall gitu loh. Jadi artinya di alun-alun lah minimal itu. Nah, maka semoga ini Dewan juga mendengar untuk menyuarakan bahwa saya ini ya itu kita lah bermimpi bagaimana Kudus itu punya perpustakaan terbesar di Indonesia atau di Jawa Tengah lah minimal gitu. Jadi itu yang ada kan justru di mana? Wonosobo itu mana itu punya perpustakaan yang megah di alun-alun itu. Nah, di Kudus ini perpustakaannya ada. Tapi kemarin saya sempat beberapa minggu yang lalu ke perpustakaan Pemda. Saya mencoba nyari buku tentang busana adat, Pak. Tidak satu pun saya temukan. Ini kan kearifan lokal itu. Jadi tentang rumah adat Kudus misalnya, itu pun limited. Nggak tahu pengadaan pustakaannya seperti apa, atau buku-buku itu seperti apa. Apalagi kalau masuk ke e-book ya. Sekarang kan dunia itu bagikan dilipat. Jadi ini kotak ajaib ini ya. Kotak ajaib ini. Di balik kotak ini kita mau nyari apapun ada. Jadi ini literasi digital saya kira menjadi sebuah keniscayaan, termasuk bagaimana membangun e-library, kepustakaan digital itu. Itu satu hal ya Pak. Terus satu hal lagi kaitannya tentang seni jadi ya. Jadi ada olah rasa tadi Pak ya, olah rasa. Jadi akan ada 3 itu pendidikan karakter yang harus kita perhatikan. Sebentar Pak, ya. Saya mohon maaf. Berarti secara tidak langsung kita bicara turunan kurikulum. Ya, tentu implementasi. Kan? Implementasi. Jadi kalau Raperda ini bisa dianggap sebagai dokumen. Jadi nanti didukung dengan desain kurikulum, itu menjadi dokumen kurikulum. Lalu implementasinya ini harus ada inovasi. Salah satunya itu tadi teori apa skill olah rasa itu. Iya, olah rasa. Ada 3 kan? Olah rasa, olah pikir, olahraga. Nah, 3 olah-olah ini harus imbang. Jadi olah rasanya itu akhirnya baperan Pak ya? Ya, sensitif. Tapi kalau nggak ada olah rasa, pendidikan kita akhirnya transfer of knowledge. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara kan ada 3 Mas ya. Jadi disingkat TRINGO. Jadi pertama itu ngerti,
Ngerti itu adalah memahami, ini kecerdasan intelektual. Ngeroso. Lalu kedua setelah ngerti, ya, ngerti itu apa Gus Jika? Ngerti saja tidak cukup. Tapi kalau nggak ngerti dulu, saya kira susah untuk diimplementasikan. Nah setelah ngerti, kedua adalah ngeroso. Bagaimana itu pendidikan menggunakan hati nurani, tadi pendidikan yang menyentuh hati itu, bukan hanya apalagi marah dibawa ke sekolah, itu bukan menyentuh itu. Jadi harus sampai ke olah rasa, ngerti. Nah, baru yang ketiga ngelakoni. Nah, ngelakoni ini butuh modeling tadi, modeling itu keteladanan. Maka benar. Jadi guru ini menjadi model ideal karakter yang diidamkan oleh peserta didik itu ya guru yang dilihat pertama itu. Maka dalam teori belajar sosial itu ada istilah teori modeling. Wah, semua yang dilihat oleh peserta didik terhadap guru itu ditiru, itu sebagai sosok ideal, itu tidak yang lain. Karena itu yang paling konkret dan bisa dilihat gitu. Maka harus imbang, olah pikir, olah rasa, olahraga. Jadi kalau para pendiri bangsa itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu sesungguhnya. Pendidikan kita itu sebenarnya pendidikan jiwa, baru pendidikan fisik. Al-Ghazali juga gitu. Di balik manusia itu ada dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi psikis gitu. Dan ini harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Nah, kalau yang dibangun adalah mall, itu berarti hedonisme ruang fisik yang dibangun. Karena urusan perut, urusan materi, busana, fashion, itu kan materi itu. Tapi perpustakaan, itu bangunlah jiwanya itu perpustakaan. Karena di situ ada pengembangan ilmu, olah rasa, termasuk ruang-ruang pentas budaya, ini harus dihidupkan kembali. Bagian dari aktualisasi. Aktualisasinya itu juga apa ya? Kita ini outputnya kan itu ya? Betul. Jadi kita punya apa itu di wah, teater berdek. Teater harus hidup lagi. Maka di Raperda itu saya beri masukan juga. Untuk anak-anak saya kira perlu ada semacam tari sufi Gus Jigang. Oh iya. Itu tari itu kan seni, Mas. Pasti mau saya tanyakan, Pak. Kok tari kalau? Iya. Padahal ada yang lain. Sufi Gus Jigang itu bagian. Anak itu senangnya kan bermain. Ini secara psikologi. Jadi pendidikan kan sesuai jenjang, sesuai dengan perkembangan psikologi. Kalau anak kok dijelaskan tentang apa itu Gus Jigang, yo bingung. Tapi kalau jak nari gitu, sufi Gus Jigang, seneng. Tapi dibalik gerakan itu apa maknanya? Guru menjelaskan. Nah, nanti di SD atau MI ada tahapan berbeda. MTS, SMP, sesuai nalarnya. Kira-kira seperti itu. Betul, Pak. Guys, kena peluang, guys. Gue ojo joget TikTok, ojo iku ora ono nilene. Tari to, tari. Iya, tari budaya lokal ya, ada peluang. Skillnya ditambahi tari ini. Luar biasa, Pak. Kalau bicara Gus Jigang itu memang panjang dan futuristik. Futuristik. Itu kaitannya dengan literasi tadi ya, Pak ya? Iya. Literasi tadi, terus kemudian stok itu. Saya masih minat ke situ kok, Pak. Masih minat ke situ ya. Jadi kan optimis, Pak, kira-kira terus kemudian kesuksesan ini ya tanpa disupport dari salah satu sarana dan prasarana itu sehingga menjadi skala prioritasnya terus kemudian di mana menurut jenengan? Asal kita itu tadi kolaborasi ya, kata kuncinya kolaborasi. Ya. Saya setuju Pak Zubaidi, jangan sampai perda ini atau raperda ini menjadi ompong gitu loh, tidak berfungsi. Kalau kita sepakat bergerak secara kolaboratif, saya yakin ini akan menjadi sebuah andalan. Saya bermimpi raperda ini menjadi Pak, tidak hanya adat memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah pusat ya, tapi bagaimana ini menjadi best practice sehingga menjadi model yang ditiru oleh Pemda yang lain. Karena yang punya kearifan lokal Gus Jigang itu hanya Kudus. Saya yakin ini akan menjadi model dan Kudus akan menasional dengan Gus Jigang ini. Kalau benar-benar semua stakeholder berkolaborasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sehingga persoalan prioritasnya di mana, ya saya kira kita kawal aja. Ini raperda langsung segera di finalisasi, lalu kemudian implementasinya seperti apa, dan kita nanti langsung ditindaklanjuti Perbub ya Pak, Perbub dan seterusnya. Kita ini sebagai warga kan mengamini. Karena ini saya kira ini berarti meneruskan perjuangan para wali songo yang sudah mengenalkan kita tentang bagaimana beragama secara moderat. Kemenak ini kan sedang
menggerakkan juga moderasi beragama. Jadi ini relevan sekali dengan kebijakan Kemenak, juga kebijakan-kebijakan kementerian yang terkait, saya kira itu, Mas. Okay. Maka teaternya dihidupkan terus. Yeah. Ini seni nih, seni. Jadi karakter itu butuh seni. Jadi nggak boleh. Punya tetap dikolaborasi itu Pak ya. Betul. Kolaborasi koordinasi artinya tidak bisa sendirian kan Nggak begitu bisa. Ya. Nah sekarang ini Pak kewacana itu tadi Pak. Pembangunan sarana dan prasarana kan itu salah satunya bicara literasi, terus kemudian ruang aktualisasi untuk pentas kan begitu. Nah, kalau kita bicara ruang-ruang itu kan memang miskin di Kudus ini kan begitu. Sebenarnya di Dewan sendiri seberapa besar sih wacana-wacana itu disuarakan gitu? Atau kalau perlu memang besar, itu perlu bagaimana supaya memang besar, bisa jadi besar suara itu di Dewan itu. Hari ini kalau kita bicara ruang aktualisasi gedung Taman Budaya, lebih banyak buat resepsi, terus protokoler, terbatas di protokoler. Belum lagi bicara tadi Pak, tempatnya tidak strategis, di Ndawe sana. Itu. Artinya itu perpustakaan itu bisa menyatu dengan perpustakaan. Nah, itu. Makanya ini perpustakaan menjadi bangunan yang sangat megah. Pusat peradaban lah Pak. Pusat peradaban itu di situ menyatu. Jadi kalau saya jadi ingat Olimpiade itu orang sekedar dolanan Pak ya di Romawi Pak ya. Iya betul. Dulu. Saya kira ini Mas, ini kan ada tanah menarik itu yang dulu gedung wanita. Betul. Ngasirah, bekas gedung Kenapa itu tidak dibangun untuk sangat ini? strategis itu Pak. Itu luar biasa itu. Ini konkret Pak. Konkret. Luar ditodong deh gitu. Jadi kalau di situ ya luar biasa itu. Betul. Ngasirah itu. Ngasirah. Jadi perpustakaan, ya toh, jadi ruang pentas budaya dan strategis. Jadi Mas saya betul mengamini itu Pak. Kalau bicara Renaissance gaya dari Renaissance Eropa. Sastra hidup, ilmu pengetahuan hidup, olahraga tadi. Iya, itu peradaban. Olimpik ya kan. Jadi kita gedung olahraganya megah, tapi gedung olahrasanya dipertanyakan. Waduh, repot. Ya, nah ini tidak imbang ini. Pak Tejo. Oh, kata itu maaf loh Pak Tejo. Jenengan perlu gue bolong nih. Malah ke situ. Tapi Pak, bagaimana? Apakah memang dinamika suara sing itu tadi kekayaan ini kegaluan ini. Kekayaan bagian dari peradaban itu piye Pak? Suara itu. Ini tentunya menjadi PR kita bersama. Iya. Harus ada keseimbangan antara olah rasa, olahraga. Iya, leres itu harus olah pikir. Kan gitu. Yang menjadi permasalahan kenapa sampai sekarang Kudus kok minim dengan itu kan itu. Betul. Termasuk salah satunya tadi tempat rekreasi putar-putarnya masuk di dalam perpustakaan. Ini bagian dari hiburan kan itu. Edutainment atau inilah tentunya menjadi catatan kita bersama. Lah inilah yang namanya ruang kepentingan. Nah, betul. Ini masuk ke sana. Tajuk rakyat ini. Ini tepat ya. Ya cerdas ya. Di era sekarang ini yang namanya masuk di ruang kepentingan. Ya kita mau tidak mau mengupayakan kita harus menang dulu kan itu. Wah, itu masuk ke sana. Supaya keinginan masyarakat ini betul-betul bisa diperjuangkan sesuai dengan nilai-nilai Gojikang tadi. Kan menang dulu Pak ya? Iya. Dari sisi apa Pak? Kursi ya pastinya ya. Segala-galanya dengan gagasannya kebijakan. Wah itu siapa? Itu teman-teman KPI siap. Bisa memenangkan. Karena di era sekarang ini tanpa itu diperoleh, saya yakin Nur Said terindunga berbalik bagaimana supaya PKB ini menjadi salah satu partai yang sebagai naungan keluh kesah masyarakat kan gitu. Nah kami tidak berani bicara panjang lebar di forum ini. Yang jelas ini ke depan bagaimana supaya PKB menata diri bersama kader-kadernya supaya kita bisa memenangkan di semua kompetisi. Kalau saya yakin itu menangkan dari FKB dari kompetisi, insya Allah harapan besar yang sebanyak Nur Said akan terwujud. Amin. Amin. Itu jelas. Semangat ya. Itu jelas. Maka inilah maksud di kemenangan yang kami sampaikan tadi. Ya kita selalu berdoa lah. Bagaimana kader-kader kita selalu siap berkompetisi, kemudian selalu ingin menampilkan
karya yang terbaik berkaitan dengan kepentingan masyarakat ini bagian dari tugas kita yang di mana. Iya. Nah, kemudian disampaikan oleh Mas Jubaidi ada betulnya bagaimana nanti perda ini ompong, ya tidak mempunyai terekaman yang keras kan gitu. Iya. Nah ini menjadi PR OPD dan pemerintahan. Di dalamnya ada DPR, ada Pak Bupati dan seterusnya kan gitu. Nah kalau sama-sama mempunyai niat kuat ke sana, ya saya yakin perda ini tidak sulit untuk kita genjot. Bagaimana putra-putri kita ini betul-betul bisa mengenyam dan bisa melaksanakan isi dari perda tersebut berkaitan dengan pendidikan karakter. Dan dalam pembukaan kami di forum, saya yakin Mas Bupati tahu, kami rapat mesti ini. Ini salah satu tiket untuk menuju Kudus yang sejahtera dan bermartabat adalah dengan pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter nanti bisa dilakukan oleh para siswa dan para masyarakat. Kudus akan menjadi percontohan kabupaten yang lain dan akan menjadi kabupaten yang masyarakatnya menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu kami sampaikan di forum. Tujuan kami seperti apa? Ya sementara ini kepentingan dari OPD, kepentingan dari orang politik, kepentingan dari orang yang punya kebijakan. Sementara kita diletakkan dulu atau kelendon dulu. Mikir bagaimana putra-putri kita ini betul-betul tahu dan mengenyam pendidikan karakter dengan baik. Ya ini beberapa kali kami tekankan. Setiap di forum. Nah inilah terutama masyarakat nanti juga kita mohon doanya supaya nanti para penguasa ini betul-betul konsen terhadap perda ini. Karena perda ini tidak terlepas dari anggaran. Apalagi sebagai Mas Jubaidi ada dua kewenangan. Ini juga menjadi dilematis. Iya. Siapapun orangnya Mas Yawu ini, kami sampaikan di sini. Kemudian yang punya kewenangan ini saya. Yang lain ini di nomor 2 kan, yang mestinya senjipo kegiatan supaya capaian kaitannya dengan prestasi para pendidik terhadap pendidikan karakter siswa supaya lebih tercapai, mestinya satuan pendidikan itu menjadi paling nomor 1 dan menginginkan meraih itu kan gitu. Sehingga nanti dalam penyusunan anggaran nanti ada semacam ketidakseimbangan antara anggaran yang untuk Kemenak karena TPK Madi ini masuk wilayah Kemenak dengan yang dikelola oleh Dikpora. Itu siapapun wajar karena sama-sama berlomba-lomba bagaimana supaya pendidikan karakter ini bisa tercapai kan. Nah, tapi pada kembali kepada para stakeholder, para kepala PD, satuan yang mempunyai tugas betul-betul bisa berkoordinasi demi Kudus ke depan. Oh. Ya. Saya ada satu lagi sing. Ini Pak, bentar Mas, ini memang jangan sampai lupa. Tadi kami sempat diskusi sama Yunur Said. ya. Ini sangat penting sekali di pasal 62 kami bacakan Yunur Said sama Pak Jubaidi sudah tahu persis kaitannya dengan konsep draft yang kemarin kami perjuangkan. Yang jelas saat NA ini jadi kan dipaparkan tenaga ahli dengan Bapemperda. Kebetulan kami duduk di anggota Bapemperda sebelum masuk ke Pansus. Itu disampaikan ke Bapemperda. Lah salah satunya karena kaitan dengan pendidikan karakter, norma-norma tentang budaya Kudus, Gojigang masuk, kami ingin memasukkan agar hari besar keagamaan di Kudus ini ada semacam pengecualian. Kami contohkan di Bali sampai oleh Yunus Said itu bisa melakukan kenapa Kudus yang mempunyai julukan sebagai kota santri kok tidak bisa mengecualikan pada hari besar Islam di Kudus. Contohnya misalnya Jumatan atau sholat Id masyarakat Kudus tidak usah pakai helm, langsung pakai kopiah atau pakaian tradisi Kudus. Ini masuk di ruang lingkup kearifan lokal sebenarnya. Yunus Said. Kami murni mengusulkan itu. Kemudian dengan TA diakomodir. Loh teman-teman
menyampaikan, loh Pak, itu bertentangan dengan undang-undang kepolisian. Kalau masuk di jalur kota ya harus pakai helm, itu undang-undang. Kita mengatur di bawahnya tentunya bertabrakan, kita yang kalah, secara otomatis gagal. Nah, kemudian kami menyampaikan nanti coba dirumuskan dengan draft yang bagus, atau ada barangkali ada informasi lewat browsing Bali itu seperti apa. Itu tujuan kami. Sampai kami mikir kemarin di forum Pansus, Pak Jubaidi juga tahu, kami mengusulkan barangkali ini bisa dimasukkan di Perda Pendidikan Karakter, tapi domainnya masuk di koordinasi, yaitu di tingkat Forkopimda. Karena apa? Kudus ini kan kemenangan wilayah ada Forkopimda. Ada bupati, kejaksaan, pengadilan, Polres, kemudian Dandim. Lah, domainnya operasi helm kan kepolisian. Iya. Contoh kecil misalnya, ada semacam kebijakan bersama dengan Forkopimda. Oh, karena ini hari besar Islam, ya kita beri toleransi, misalnya masyarakat Islam yang melakukan kegiatan tersebut tidak pakai helm saat melakukan kegiatan. Nah itu supaya nanti betul-betul bisa didengar oleh orang yang mempunyai kewenangan itu. Iya. Nek ora yo awake dhewe iki yo mung berdiam diri tanpa membuat bagaimana kearifan lokal ini menjadi terangkat. Ini sangat penting. Bahkan kami sampaikan di forum itu. Kemudian kalau urusan pakai helm dan tidak diragukan sepele, coba jangan bayangkan seorang tokoh alim ulama sepuh besar, misalnya mau berkhutbah di menara, kebetulan rumahnya Melati, berangkat pakai helm, terus di mata panjenengan, bangti wajah, auranya, pengaruhnya pasti berbeda. Beda dengan Romo Yai sudah pakai jubah, pakai slayer, pakai single dari rumah. Oh kiaiku langsung dipapak. Ini bagian dari local wisdom. Untung kok ini Pak ya, kiblatnya kok ke Bali bukan ke Madura. Nah, karena kami saat kunjungan ke sana periode pertama studi banding, itu studi banding di sana menjelaskan bahwa ritual keagamaan di Bali ini dengan memakai pakaian adat ini masuk di wilayah urusan helm itu tidak tersentuh, aman. Kami belum pernah mendapat informasi dari Madura. Itu yang menjadi mendasari di situ, Mas. Madura ada loh Pak. Ya. Peci itu digiles tidak pecah gitu. Helm pecah itu bisa itu hanya joke. Nah ini kami sampaikan draftnya ya, untuk makin dibantu. Draftnya kami bacakan. Ya. Supaya nanti ada masukan dari Yunus Said pasal 62. Pengukuran tingkat partisipasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dilakukan setiap tahun pada akhir tahun. Nomor 2, dalam rangka penguatan pendidikan karakter untuk menghormati kegiatan keagamaan, pejabat pemerintahan dapat melakukan pengecualian berkaitan penyelenggaraan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini kalau masih menggunakan sesuai ketentuan perundang-undangan tidak bisa masuk kan. Nah ini bagaimana supaya konsep kebijakan di kabupaten atau Forkopimda ini memungkinkan. Memungkinkan. Kalau masuk clear ada masalah karena tidak sampai pusat. Kemudian yang ayat 3, pengecualian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui koordinasi lintas sektor penyelenggara pemerintahan di daerah, baik pemerintah daerah, kepolisian negara Republik Indonesia, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah ini yang poin 3 ini menurut kami bagus ya. Tinggal mangke yang saya kami beri informasinya lewat WA mangke. Kami minta masukannya yang jelas. Kami meminta dengan OPD dan teman-teman Pansus kemarin memang meminta sekali kita sama-sama memikirkan tentang Kudus, baik kearifan lokal, budaya, kemudian keciri khasannya, tradisi itu betul-betul ada pengecualian. Nah kalau ini sudah dimulai, saya yakin putra-putri kita ke depan akan lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kudus ke depan berkaitan dengan kearifan lokal,
tradisi budaya dan sebagainya. Iya. Lah, ini menjadi konsen kami. Cuma dalam rumusan draft kami masih kesulitan. Lah kemarin dari tim TA menggunakan diskresi. Itu tidak ketemu Yi. Nah, diskresi Mas, saya dari awal itu tidak bisa serasa disampaikan. Saya sampaikan seperti itu. Tidak bisa ya. Kami minta draft yang nanti koordinasinya lewat Forkopimda karena masuk di kebijakan daerah. Forkopimda itu. Ini Kuncinya. catatan Yen Nur Said Iya. agar nanti ikut terlibat berkaitan dengan ikut merumuskan draft yang intinya adalah kebijakan di Forkopimda nanti bisa mengakomodir kaitan dengan kepentingan hari besar Islam agama. Ya. Dapat gawean ya, Pak. Baik, wes, ini terakhir ya. Terakhir maksudku sama ini dinas. Karena begini, Pak, tadi kan kita sepakati bahwa membangun peradaban bahasanya kan. Kearifan lokal itu nilai-nilai itu bisa terbangun terus kemudian nilai-nilai budaya itu terbangun kan juga tidak hanya tanggung jawab satu lembaga seorang per orang tapi semua masyarakat. Nah ini kan ya sebenarnya dari masyarakat sendiri pun ini kan sudah berjalan. Posisi di Dignas sendiri ini kan ada salah satu perusahaan rokok itu kan punya program pendidikan karakter di festival teater itu kan ada. Nah, itu tiap tahun ada Pak karena pandemi ini aja kemudian tidak ada. Nah itu bisa terbangun kolaborasi seperti itu. Posisinya di dinas sendiri memposisikan diri seperti apa Pak? Ini Pak, untuk dinas pendidikan memang selama ini sudah terjalin baik dengan rokok jarum ya, perusahaan rokok jarum. Iya, aku mencoba untuk tidak menyebut. Tidak apa-apa, mau Nggak nyata. apa-apa, kenyataan seperti itu. Iya betul. Jarum Foundation nyata. Iya, Jarum Memang Foundation seperti itu, itu. kita nyata seperti itu ya. Iya nyata. Seperti kita dibangunkan dari PBG itu, Pusat Belajar Guru itu kan Pusat Belajar Guru. juga Nah. kerjasama dengan Jarum Foundation dan Sampurna Foundation. Terus yang ini kan juga ada kantong-kantong rumah budaya seperti Omeh Demeng Marwah itu kan juga ada itu kan ya. Sering. Termasuk di dalamnya banyak lomba-lomba sebagainya itu sering kita kerjasama dengan dan mereka. Sama mereka. Sehingga hanya pas pandemi saja memang kita mengurangi kegiatan seperti itu karena menimbulkan kerumunan. Iya. Nah, mungkin nanti setelah pandemi Pak, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kegiatan bisa normal kembali, tatap muka, seni dan sebagainya. Mudah-mudahan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya olahraga tapi olah rasa. Kita itu ancaman degradasi moral terlalu berat Pak. Sehingga betul Perpres 87 2017 itu dari pusat sudah memandang perlu penguatan karakter. Nah, bagus sekali di Kudus dipakai lagi dengan perda penguatan pendidikan karakter. Jenengan pirsa anak sekarang mulai dari dalam kandungan itu asupan rohani sudah mulai berkurang Pak. Era sekarang ini. Kalau dulu waktu saya kecil ibu tidak mengandung itu ya tiap hari Al-Quran dan sebagainya. Asupan rohani. Ya, Pak. Pendidikan prenatal. Prenatal Sebelum sehingga lahir. bagaimana bisa rohaninya itu Al-Quran memasuki rohani bayi yang di dalam kandungan. Bisa mendoakan ibunya sehat, lahir dengan lancar dan sebagainya. Sekarang yang diutamakan di dalam kandungan itu asumsinya sudah rohani sudah menurun. Prenagin atau Nutrisi ya Pak. nutrisi gizi. olahraganya, raganya Pak. Olahraga, fisik. Fisiknya bagaimana ibu sehat, senam anak hamil. sehat. Sehingga sekarang itu anak sekarang itu kecerdasan meningkat. Grafik kecerdasan anak meningkat. IQ-nya meningkat. Tapi kecerdasan emosional dan spiritualnya menurun. Jadi ada 3 kecerdasan tadi Pak saya tadi sampaikan ya. Intelektual, emosional dan spiritual. Dengan adanya itu sekarang itu anak pinter-pinter Pak. Anak kecil aja nyuwun sewu cucunya Pak Cito pinter sekali. Karena apa? Dari kandungan sudah diberikan nutrisi sebagainya. Lahir berikan susu yang terbaik. Nah, untuk otomatis itu semua mengarah ke selain kesehatan jasmani ke otak. Tapi ASI-nya nggak diperhatikan. Nah, kadang-kadang Padahal ASI itu kesadaran spiritual itu ASI itu. dengan ibunya. Dengan ibunya. Nah, itu kadang-kadang sehingga sekarang ini memang Susu ibu. pendidikan karakter kita perlu Pak. Karena anak dari bayi olahraganya yang diperkuat, raganya rasanya menurun. Kemudian sekarang ada HP yang sewu lebih sering anak itu main game, main YouTube daripada main belajar TPQ Al-Quran. Itu Pak, sekarang. Sehingga mereka lebih ke arah ke sana. Sehingga sangat setuju sekali bahwa nutrisi rohani perlu kita
pertebal, pertajam, dan sering kita berikan. Nutrisi jasmani kan seperti makan, minum, susu, dan sebagainya. Rohani itu pendengar, kita membaca Al-Quran, mengaji, mendengar santapan rohani, ngoten nggih. Terus kita jarang sekali orang tua sekarang itu mengirimi Fatihah untuk anaknya. Ya Pak, ngerti Pak Yai nggih. Itu juga kita kirim doa. Biar anak itu kan sini bisa terekam untuk memperkuat olah rasanya. Seperti itu. Tentang tadi loh Pak, posisi semisal ini ada lembaga non pemerintah semisalkan ikut membangun itu tadi ya. Nah, posisi kolaborasinya itu Pak. Kita koordinasi semisal ada komunitas begitu pengen kompetisi yang tema-tema budaya begitu atau ya kami persilakan. Dan kami sangat apresiasi dan sangat menyambut baik dengan adanya kolaborasi dengan tim-tim swasta, lembaga swasta. Begitu Pak ya. Ya, kami baik. sangat terbuka gitu Pak. Terbuka kami. Gitu, ya, terbuka. Baik. Ya berarti untuk kebaikan bersama. Iya. Nah, gitu. Ada tambahan Pak? Kebetulan Mas, ini kan di pansus kami membahas tentang prasarana olahraga. Oh iya. Dalam raperda tersebut agar masyarakat, pemerintah, masyarakat dalam hal ini adalah termasuk perusahaan. Ini punya andil besar berkaitan dengan ikut membantu atau membangun kawasan olahraga untuk masyarakat. Dan dana pada ini nanti diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi dengan perusahaan masing-masing kecamatan ada tempat olahraga untuk masyarakat. Ruang publik. Ruang publik. Nah ini kalau nanti bisa dikelola dengan baik, betul. Saya yakin olahraga sama dengan ini ada keseimbangan. Iya. Bukan yang baik olahraganya, yang dipikir sing ngeres-ngeres, rasanya tidak berjalan. Nah, ini jangan sampai. Iya. Karena dengan olahraga ini bisa meningkatkan imun semua itu bisa naik kan. Gitu. Iya. Nah, maka harus diimbangi dengan olahraga. Lah ini perda ini sudah digodok berbarengan dengan pendidikan karakter. Baik. Baik. Sedikit menambahkan Mas. Jadi terkait tadi kegalauan Pak Zubaidi, Pak Tejo juga ya. Yang belum banyak disentuh sebenarnya di pendidikan ini Pak. Jalur kan ada 3 jalur ya, pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi yang di informal ini kayaknya belum serius dibahas di situ. Yang disampaikan Pak Zubaidi saya kira menarik itu. Jadi bukan sekedar mematikan TV setelah maghrib sampai jam sekian untuk belajar, tapi tradisi misalnya ada tingkeban, ya, mitoni, itu sebenarnya pendidikan prenatal, Bapak. Jadi pendidikan prenatal itu pendidikan sebelum lahir. Jadi bagaimana itu dimaknai menjadi sebuah proses pendidikan prenatal. Kalau dulu ketika kita kecil atau mungkin di kalangan tradisi santri kan dibacakan ayat-ayat tertentu, surat Yusuf, surat Maryam, ada yang tambah surat Al-Hadid. Saya kira ini menjadi mungkin sedikit disinggung juga di pendidikan informal, Pak, dalam konteks pembangunan karakter sejak sebelum lahir. Karena dalam tradisi kita kan sebelum lahir ketika 4 bulan sudah mulai roh itu ditiupkan gitu. Artinya apa? Itu menjadi peluang untuk kita kembangkan. Jadi itu sebagai tambahan karena saya lihat di pendidikan informal yang di rumah itu ya, itu kurang disentuh secara khusus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir saya menyampaikan terima kasih sudah diberi waktu untuk ikut berkontribusi memberikan urun rembuk ya. Jadi posisi saya ini sebagai warga Kudus memberikan urun rembuk kepada pihak pengambil kebijakan, Pak. Jadi tidak ada apa-apa. Bagaimana ide-ide yang kita perjuangkan sejak awal itu sebagai wujud mendukung ranperda pendidikan atau penguatan pendidikan karakter, Pak ya. Jadi kita berharap itu segera terrealisasi sehingga nanti implementasinya pun saya yakin kita bisa kolaborasi dalam konteks bagaimana supaya ranperda itu tidak tetap fungsional, tidak ompong sehingga menjadikan dampak, bahkan Kudus menjadi terangkat sebagai model pendidikan karakter di Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, ya terima kasih Pak. Ini kendalanya masalah waktu, durasi. Nek sejam luweh iki netizen ngerti ku pedes Pak. Masalah di keterbatasan itu sebenarnya ini sangat asik sekali ya. Menarik, luar biasa. Oke, begitu dan
ya sudah sampai pada penghujung acara, guys. Ya, kita doakan semoga dari Pak Tejo sukses untuk mengawal ini supaya nanti bisa diketok palu dan hasilnya menjadi yang terbaik begitu. Amin, kan. amin. Terus juga kita syukuri bahwa kolaborasi ini sudah ada semangat itu dan mari kita doakan, kita kawal juga di generasi muda dan semuanya yang ada di Kabupaten Kudus. Dan akhirnya saya permisi, saya Edi Huseng. Iya. Edi Huseng, mohon permisi dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya apa yang telah disampaikan. Kami mewakili semua dari tim Kreatif Podcast ya. Kalau ini temanya Tajuk Rakyat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan Tajuk Rakyat Kudus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.